Bab 1641. Horia mengikuti keluarga Wilson ke restoran dengan kebencian terhadap Nyonya Wilson. Bu Wilson langsung duduk di kursi utama meja makan dan melirik masakan Horia yang dimasak. Dia mengerutkan kening tidak puas dan berkata, "Mengapa semua masakan rumahan? Saya tidak punya piring keras. Tidak tahu aku sudah tua. Apakah Anda tidak perlu mengisi kembali tubuh Anda?" Horia berkata dengan nada sedih, "Bu, Ibu tidak bisa menyalahkanku. Uang dalam keluarga adalah milik Anda. Saya hanya memiliki beberapa ratus secara total. Bagaimana saya bisa membeli banyak ikan dan daging yang besar?" Nyonya Wilson dengan dingin mendengus, "Saya tahu Anda dapat menemukan alasannya. Anda bisa membeli ayam dengan harga beberapa ratus, bukan? Ayam lokal hanya 100, tidak bisakah kamu membelinya?" Horia sangat marah dan berkata, "Bu, 5 orang dalam keluarga makan, kamu tidak membayar biaya hidup saya. Saya juga wanita pintar yang tidak bisa memasak tanpa nasi. Masih ada daging babi dalam makanan ini hari ini, dan saya bahkan mungkin tidak bisa makan daging untuk makan berikutnya." Nyonya Wilson memelototinya, "Biaya hidup baik-baik saja, tetapi Anda harus diganti. Nanti, Anda akan pergi ke supermarket biasa untuk membeli makanan dan datang kepada saya untuk meminta penggantian dengan tanda terima." Horia tahu bahwa Nyonya tua sangat takut uangnya digunakan di tempat lain. Horia merasa sedikit jijik ketika dia berpikir bahwa dia mungkin harus membeli sayuran seharga ratusan setiap hari dan mempertemukan penggantiannya dengan Nyonya tua. Tapi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya berkata dengan lancar, "Oke, karena Ibu tidak terlalu merepotkan, maka kita akan memeriksa rekeningnya sekali sehari mulai sekarang." Nyonya Wilson tersenyum sinis, "Saya tidak menganggapnya merepotkan, Nyonya tua sangat energik." Horia tidak mengangkatnya dengan penuh minat, mengambil mangkuk dan mengambil beberapa suap. Wendy di sebelahnya membalik ponselnya sambil menyeruput makanannya, lalu berkata kepada Nyonya Wilson, "Nenek, bolehkah saya mengajukan biaya foto dengan Anda?" Nyonya Wilson mengerutkan kening dan bertanya, "Berapa bayaran gambar?" Wendy bersikap dan berkata, "Nenek, lihat, saya sekarang direktur komersial grup Wilson kita. Direktur komersial ini biasanya menghususkan diri pada urusan luar. Setelah keluar, itu mewakili citra perusahaan kami. Jadi pakaian saya, bahkan kosmetik dan produk perawatan kulit harus memenuhi posisi perusahaan kami." Nyonya Wilson menatapnya dengan pucat, dan berkata, "Jangan berdebat dengan saya di sini, katakan saja apa yang Anda inginkan." Wendy berkata, "Nenek, saya ingin mengajukan permohonan 100,000 untuk membeli tas, membeli pakaian baru, dan membeli beberapa kosmetik dan produk perawatan kulit." 100.000? Nyonya Wilson dengan dingin mendengus, "Apakah menurutmu uang keluarga kita dibawa oleh angin?" Wendy berkata dengan sedih, "Nenek, bukankah Tuan Regnar memberi kami puluhan juta? Dana di rekening perusahaan juga cukup melimpah. 100,000 tidak ada artinya bagi kami." Nyonya Wilson berkata dengan marah, "Bukankah itu yang terjadi? Saya katakan, uang adalah karena Anda selalu berpikir bahwa 100,000 bukanlah apa-apa, 200,000 bukanlah apa-apa, dan bahkan 1 juta pun tidak banyak. Sedikit demi sedikit, kami mengalahkan grup Wilson. Jadi mulai sekarang, kita harus memanfaatkan kesempatan kelahiran kembali dari abu ini, dan kita tidak boleh membuat kesalahan yang kita buat sebelumnya." Wendy juga sedikit tidak senang, dan bergumam dengan sedikit emosi, "Setelah hari yang panjang dan berat, saya bahkan tidak memiliki satu set kosmetik yang layak sekarang, jadi saya akan keluar untuk mendiskusikan bisnis dan kerjasama dengan cara yang acak-acakan. Saya minta maaf atas reputasi grup Wilson kita. Lagi pula, tas saya dijual murah untuk kepentingan makanan DLL. Sekarang saya bahkan tidak punya tas bagus. Bukankah aku akan ditertawakan saat aku pergi keluar?" Nyonya Wilson melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Oke, jangan datang ke set ini bersamaku. Masalah tas akan teratasi. Beli saja yang palsu. Beli Hermes palsu. Bukankah itu bermanfaat untuk dilakukan?" Bab 1642. Apa wajahnya? Wendy cemas, tercekat dan berkata, "Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga direktur komersial grup Wilson? Jika aku tertangkap basah oleh Hermes palsu saat aku keluar. Sayang sekali jika saya ketahuan." Nyonya Wilson mencibir dan berkata, "Kamu tahu benar-benar omong kosong. Jika Anda memiliki status bangsawan hari ini,
Anda hanya membawa tas palsu, yang benar di mata orang lain, tetapi jika Anda memiliki status yang rendah hati, Anda bahkan mengatakan yang sebenarnya. Di mata orang lain, dia juga palsu. Grup Wilson sekarang berada di Phoenix Nirvana dan ini adalah kelahiran kembali dari Abu. Di mata orang luar, Anda adalah direktur komersial, tentu saja mengandung banyak emas. Bahkan jika Anda membawa tas palsu, tidak akan ada yang mengira itu palsu. Wendy merasa tertekan, Nenek, bahkan jika Anda tidak melihatnya, jika saya adalah direktur komersial Wilson Group, bahkan jika saya adalah cucu Anda, memberi saya 100,000 tidak terlalu banyak, bukan? Mrs. Wilson mendengus, jangan datang ke set ini, hanya 10.000, Anda menginginkannya, jangan tarik ke bawah. Wendy sangat tertekan, tetapi ketika dia memikirkan 10,000, jika dia tidak menginginkannya, maka dia akan kehilangan semua itu juga. Jadi dia mengangguk dan berkata sedih, "Yah, 10.000 adalah 10.000. Nyonya Wilson berdehem dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya beritahu Anda, kali ini, kita harus membiarkan grup Wilson mendapatkan kembali kejayaannya. Kami bahkan ingin grup Wilson mengambil langkah lain, jadi Anda menelepon saya satu persatu." Dengan semangat 12 poin, tidak ada pemikiran hedonistik yang diizinkan, jika tidak, bahkan jika itu adalah putra atau cucu saya, mereka harus keluar. Apakah kamu mengerti? Noah, Harold, dan Wendy tahu di dalam hati mereka bahwa Nyonya Tua mengatakan ini kepada mereka. Meski hati tertekan, semua orang tidak berani menunjukkan keberatan. Mereka hanya bisa mengangguk getir dan berkata serempak, "Kami mengerti." Nyonya Wilson merasa puas dengan ini dan melambaikan tangannya, "Oke, cepat makan. Kami harus pergi ke perusahaan pada sore hari untuk terus bekerja." Setiap orang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala untuk makan dengan jujur. Pada saat ini, Wendy membalik-balik momen WeChat, dan tiba-tiba melihat yang dikirim oleh Elaine, wajahnya tiba-tiba membiru karena marah. Ada perasaan tidak enak di hatinya, Elaine SBTCH punya banyak Hermes. Saya mau beli satu. Nenek bahkan tidak setuju dan meminta saya untuk membeli yang palsu. Jika aku benar-benar membeli Hermes palsu, seandainya aku bertemu Elaine, jadi aku masih harus membiarkannya mati? Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin marah di dalam hatinya. Wanita tua Elaine, mengapa menggunakan barang mahal seperti itu? Saya sekarang awet muda dan cantik alami, mengapa bahkan Elaine tidak bisa sebaik itu? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sedih, "Nenek, lihat. Bahkan Elaine BTCH telah menggunakan Hermes asli, kenapa aku tidak bisa menggunakan yang asli?" Nyonya Wilson merebut telepon darinya, melihatnya, dan berkata dengan marah, "Sialan Elaine, aku tahu itu sepanjang hari." Noah pun mengambil ponselnya dan melihatnya dan menemukan ada foto Elaine yang sedang bersuah foto dengan tas di punggungnya. Dia berkata dengan dingin, "Kaki wanita bau ini sepertinya telah diplester. Dia akan melompat keluar." Gigi Harold menggelitik ketika dia memikirkan Elaine, dan buru-buru bertanya kepadanya, "Ayah, bukankah kamu mengatakan ingin menghukumnya sebelumnya? Kapan kamu melakukannya? Aku sudah lama ingin mengajari wanita sialan ini." "Jangan khawatir." Jacob mendengus dingin, dia mematahkan kakinya sebelumnya dan tinggal di rumah sepanjang hari, jadi dia tidak bisa bergegas ke rumahnya dan memperbaikinya. "Bukankah kita harus memasukkan kita?" Karena miliknya, gips telah dilepas dari kakinya, dan dia harus tersandung. Ketika saatnya tiba, kami akan memanfaatkan kesempatan itu dan dia harus diperlakukan dengan baik. Bab 1643. Noah masih sangat membenci Elaine. Karena Elaine tidak pernah menyimpan lebih dari 20 topi hijau yang dia gantung di teras rumahnya. Tidak hanya mereka tergantung di sana, dia juga berturut-turut membeli banyak yang baru secara online, dan sekarang totalnya ada lebih dari 30. Noah keluar masuk Thomson First Grade setiap hari, melewati rumah Charlie, jadi dia akan melihat mereka, lebih dari 30 topi hijau berkibar tertiup angin, dan setiap kali dia cukup marah untuk berpikir untuk membunuhnya. Selain itu, memikirkan ejekan Elaine pada dirinya sendiri, dia semakin membencinya. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk membereskan Elaine, dan ngomong-ngomong, dia juga menambahkan beberapa penyumbatan ke rumah Charlie untuk membuat Ragnar sepuas mungkin. Namun, Elaine memiliki plester di kakinya, dan dia lebih sering tinggal di rumah. Bahkan jika dia ingin memulai. Tidak ada kesempatan.
Sekarang plester Elaine telah dilepas, dia pasti bisa keluar dengan sangat cepat karena karakternya. Selama dia sering keluar, dia memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Ketika dia mendengar bahwa Elaine akan dibersihkan, Nyonya Wilson juga tertarik. Dia berkata dengan suara dingin, sialan Elaine ini melompat sepanjang hari. Terakhir kali dia berada di pusat penahanan, dia seharusnya dirawat dengan lebih teliti. Semua kaki terputus, untuk menghilangkan kebencian. Wendy buru-buru berkata, Nenek, kalau begitu kita bisa menemukan kesempatan untuk mematahkan kakinya kali ini. Ya, Nenek. Harold segera menjadi bersemangat, dan berseru, jika kamu memotong kedua kakinya, aku sudah lama melihatnya tidak menyenangkan mataku. Nyonya Wilson memandang Noah dan berkata, Noah, Elaine telah menghina Anda dan mempermalukan seluruh keluarga Wilson. Anda harus benar-benar membuat rencana untuk menunjukkan sedikit warna jalang ini. Noah mengangguk berulang kali, Bu. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan wanita bau ini pergi. Setelah makan siang di rumah, Charlie memanggil Mr. Orville untuk mengantarnya dan menjemputnya ke kandang. Dia berencana untuk pergi ke Jepang besok dan segera menyelesaikan semua masalah tentang Kobayashi Pharmaceutical. Untuk mendapatkan Kobayashi Pharmaceutical tidak lepas dari bantuan saudara Ichiro dan Jiro. Di dalam mobil Mr. Orville, Charlie bertanya kepadanya, bagaimana performa Ichiro dan Jiro di kennel baru-baru ini. Tuan Orville terkekeh, Tuan, kedua saudara ini tampil dengan baik di kandang anjing. Mereka bekerja keras dan tidak berani berpura-pura menjadi kuat di mana-mana. Mereka bekerja dengan jujur seperti burung puyuh, tetapi mereka tidak dapat bertemu. Dua anjing dengan dendam itu sama, dan mereka harus dicubit begitu bertemu. Sekarang saya menugaskan keduanya ke area yang berbeda dan mencoba menghindari pertemuan mereka. Charlie mengangguk ringan, secara alami ada kebencian yang dalam antara Ichiro dan Jiro. Terutama Ichiro, dia ditipu oleh Charlie, dan bahkan ayahnya diracun sampai mati olehnya. Itu sudah cukup menyedihkan. Dia tidak menyangka adik laki-lakinya akan mendapat masalah dan memberinya satu. Atas kejahatan meracuni ayah kandungnya, ia juga menghabiskan banyak uang untuk menawarkan hadiah bagi kepalanya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Jiro sampai dia meninggal. Nyatanya, Jiro sangat membenci adiknya sendiri. Karena Charlie sudah menjelaskannya dengan sangat jelas terakhir kali, hanya satu dari dua bersaudara yang bisa kembali ke Jepang bersamanya, dan yang lainnya harus tinggal di kandang dan bekerja seumur hidup. Dan Charlie sendiri cenderung membawa pulang adiknya Ichiro, jadi dia berharap adiknya akan mengalami kecelakaan setiap hari. Yang terbaik adalah mati mendadak, dalam hal ini, dia akan menjadi satu-satunya calon Charlie. Bab 1644. Meskipun setelah kembali ke Jepang dengan Charlie, dia harus memberinya 90% saham, tetapi ini jauh lebih baik daripada tinggal di kennel untuk bekerja. Setelah Charlie datang ke kandang, dia menginstruksikan Tuan Orville, bawakan Ichiro dan Jiro. Oke, Guru. Tuan Orville segera memerintahkan untuk turun, dan tak lama kemudian, beberapa anak buahnya datang bersama saudara Ichiro dan Jiro mengenakan pakaian kerja. Begitu keduanya bertemu di depan pintu, Ichiro mengambil keuntungan dari ketidaksiapan, bergegas dan menendang Jiro keluar, dan berkata dengan kutukan, kamu bastard, berani muncul di depanku. Jiro ditendang ke tanah dan buru-buru bangkit dan bergegas untuk bertarung dengannya. Dia berteriak, kamu bastard, aku harus membunuhmu. Ichiro tidak mau kalah. Ayo, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Aku akan meledakkan kepalamu dengan pukulan. Anak buah Mr. Orville buru-buru memisahkan keduanya dan mengendalikan mereka. Salah satu dari mereka berteriak, apakah ini semua FCK? Jujur saja padaku. Jika tidak, akan ada yang tampan dari kalian berdua nanti. Keduanya tidak berani membuat masalah, dan digiring ke kamar satu demi satu. Charlie duduk di kursi Grandmaster, memandang saudara-saudara dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, "Dua, bagaimana kabarmu hari ini?" Ketika keduanya melihat Charlie, mereka semua berlutut di depannya. Ichiro berkata dengan bersemangat, "Guru, Anda akhirnya sampai di sini. Saya telah menunggu Anda untuk kembali akhir-akhir ini, jadi saya dapat mengikuti Anda ke Jepang. 90% saham Kobayashi Pharmaceutical akan ditransfer kepada Anda." Jiro berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, jangan percaya bastard ini.
Dia adalah orang yang memberontak secara alami dan dia sama sekali bukan orang yang baik. Pilih aku. Jika Anda membawa saya kembali ke Jepang, saya akan memberi Anda 95% Kobayashi Pharmaceutical. Ichiro gila dan dia berseru, Jiro, kamu Abner yang membunuh, beranikah kamu mengatakan bahwa aku dilahirkan dengan tulang? Jiro mengabaikannya dan memandang Charlie dan memohon, Tuan, saya tidak meminta yang lain. Anda hanya perlu memberikan saya 2 saham, dan saya akan memberi Anda sisa 98%. Tolong, bawa aku. Bawa aku kembali ke Jepang. Ichiro di samping mengertakkan giginya, Tuan, jika Anda mengambil saya kembali, 99% saham akan diberikan kepada Anda. Jiro pingsan dan berteriak, Guru, saya akan memberikan segalanya. Anda hanya perlu menyelamatkan saya beberapa real estate dan memberi saya gaji. Charlie memandang dua bersaudara yang berlomba-lomba untuk kebebasan dengan minat, dan tersenyum tipis. Oke, jangan ngobrol di sini lagi. Saya selalu menghitung kata-kata saya. Terakhir kali aku berjanji pada Ichiro untuk menerimanya kembali. Dia akan memberi saya 90% saham Kobayashi Pharmaceutical, jadi tentu saja saya tidak akan mengingkari janjiku. Setelah itu, dia melihat ke arah Ichiro yang sangat gembira, dan berkata, Ichiro, kamu bersiap, ayo berangkat dalam 2 hari ke depan. Ichiro gemetar karena kegembiraan, dan ketika dia mengetuk Charlie 3 kali berturut-turut, dia berkata dengan bersemangat, terima kasih guru, terima kasih guru. Jiro hampir pingsan, menangis dan berkata, Tuan, tolong bawa saya kembali, saya bersedia melakukan apapun yang Anda minta. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, nah, Jiro, bagaimana denganmu, tetaplah di sini dengan jujur. Di sini Anda bisa makan, minum, dan hidup. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Jika kakakmu tidak patuh, dia secara alami akan dikirim kembali untuk menggantikanmu. Jiro putus asa. Akankah dia menunggu sampai tahun monyet? Di sampingnya, Ichiro sepertinya terlahir kembali, dan dia bertanya kepada Charlie dengan penuh semangat, Tuan, kapan kita akan pergi? Charlie melambaikan tangannya, besok. Bab 1645. Ichiro sangat senang ketika dia mendengar bahwa Charlie akan membawanya kembali ke Jepang besok, tetapi kemudian dia merasa gugup lagi. Dia memandang Charlie dan bertanya dengan suara rendah, Guru, bagaimana saya bisa meyakinkan publik ketika saya kembali ke Jepang seperti ini? Semua orang mengira aku membunuh ayahku, dan mereka semua mengira aku sudah mati. Tiba-tiba kembali, saya khawatir akan sulit untuk mewarisi Kobayashi Pharmaceutical. Charlie tersenyum dan berkata, bukankah ini masalah sepele? Setelah selesai berbicara, dia segera memberi isyarat kepada Orvel, Emer Orvel, mengatur seseorang untuk menyiapkan kamera video dan merekam video pengakuan untuk Jiro agar dia mengakui bahwa dia meracuni dan membunuh ayahnya, dan kemudian menawarkan hadiah besar untuk saudaranya. Kepala manusia untuk mencapai tujuan memonopoli Kobayashi Pharmaceutical. Ketika Jiro mendengar ini, dia merasa seolah-olah langit telah runtuh, menangis dan berkata, Tuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa jika kakak tertua saya berperilaku buruk, ubah saja saya kembali? Anda membiarkan saya sekarang mengaku bersalah, bagaimana saya bisa kembali di masa depan? Charlie berkata dengan dingin, apa yang kamu takutkan? Kalian bersaudara akan merekam video mengaku bersalah nanti. Jika saudara laki-laki Anda yang memimpin, Anda akan bertanggung jawab, jika Anda yang bertanggung jawab, biarkan saudara Anda yang bertanggung jawab. Apakah ini tidak sempurna? Baik Jiro dan Ichiro sama-sama putus asa, sekarang Charlie benar-benar akan mati? Namun, mereka juga sangat jelas bahwa hidup dan mati mereka saat ini ada di tangan Charlie. Jika mereka benar-benar melawannya, kemungkinan besar mereka akan mengalami bencana. Jadi mereka berdua hanya bisa menganggukkan kepala dengan jujur, dan orang-orang yang diatur oleh Orvel membawa mereka ke ruang kosong di sebelah untuk merekam video. Charlie menelepon putra Making, Paul saat ini dan bertanya begitu dia datang, Paul, apakah kamu punya waktu dalam beberapa hari ke depan? Paul buru-buru berkata, Emer Charlie, apa perintahmu? Charlie berkata, itu yang saya katakan sebelumnya. Anda akan menemani saya ke Jepang untuk menyelesaikan masalah pengalihan saham Kobayashi Pharmaceutical dan menyelesaikan prosedur hukum yang relevan. Tidak masalah. Paul segera berkata, kapan waktu keberangkatan spesifik? Saya bisa mengatur apa yang saya miliki, dan kemudian saya bisa pergi dengan Anda.
Charlie berkata sambil tersenyum, besok, ayo pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Baik. Paul berkata, kalau begitu izinkan saya memesan tiket, dengan siapa Anda? Charlie berkata dengan santai, kamu tidak perlu memesan tiket. Saya akan menyapa Ishak dan membiarkan dia mengatur jet pribadi. Tidak apa-apa kalau begitu. Kemudian Charlie menutup telepon dan menelepon Ishak lagi. Bagaimanapun, keluarga Wade memiliki bisnis besar. Di Orrose Hill, ada jet pribadi yang khusus ditugaskan ke Ishak untuk penggunaan sehari-hari. Ketika Ishak mendengar bahwa Charlie akan pergi ke Jepang, dia segera mengatur agar awak jet pribadi tersebut mengajukan rute dan waktu keberangkatan. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Charlie, "Tuan, Anda akan pergi ke Jepang kali ini, dan Anda tidak mengenal tempat itu. Jadi, aku akan pergi denganmu. Saya memiliki beberapa pertemanan dengan banyak perusahaan dan keluarga Jepang. Dalam kasus kebutuhan apapun, ini juga dapat menjadi nyaman untuk Anda." Sejak kembali dari membunuh 8 Raja Surgawi Agung di Gunung Changbai, Ishak telah mengikuti Charlie dengan sepenuh hati, dan menganggapnya sebagai satu-satunya tuan di hatinya, dan Charlie juga dapat melihat bahwa orang ini sekarang 100% kredibel dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Karena dia ingin mengikuti, dia tidak keberatan. Jadi Charlie berkata kepadanya, ayo kita lakukan, atur pesawatnya, lalu atur 2 atau 3 bawahan yang cakap, lalu pergi ke sana bersama-sama. Sambil berkata begitu, Charlie melirik Orville dan bertanya, Mr. Orville, apakah Anda baik-baik saja dalam beberapa hari terakhir? Jika tidak apa-apa, ikut aku ke Jepang.